Langsung saja kepada beliau kami persilahkan untuk memimpin sidang pleno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta multaqo yang saya hormati, sebelum memasuki musyawarah sesi ketiga ini, perlu disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Yanbu'a. Yang pertama, sebetulnya di Yanbu'a itu ada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga yang sudah ditetapkan melalui multaqo. Jadi secara singkat saya sampaikan, yang pertama bahwa Yanbu'a ini merupakan bagian dari Yayasan Arwaniyah. Jadi Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran mempunyai lembaga namanya Lajnah Muraqabah Yanbu'a untuk memudahkan legalitas sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan di Indonesia, maka harus mempunyai PDPRT. Maka kalau kemudian ada simbol itu tidak usah dirubah, tidak memakai itu juga tidak apa-apa. Bayangan kulo panjenengan kagungan yayasan apa misalnya, masa double-double yayasan isih melu muasasah Arwaniyah, cukup logo Yanbu'a saja. Sampai di sini paham nggih? Jadi tidak usah dipermasalahkan. Satu itu. Kemudian namanya memang LMY, Lajnah Muraqabah Yanbu'a, titik begitu. Kemudian kalau pusatnya ada di Kudus, cabangnya di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Memang luar negeri misalnya yang kita Malaysia, Arab Saudi dan macam-macam ya. Kemudian tanggal tepatnya didirikan itu tanggal 1 April 2006. 1 April 2006. Kalau ono sapa lucu, ada 2 LMY. LMY yang satu katanya berdiri 2004. Ya mari kita ketawa bersama. Saya saja 2005, malah sana sudah berdiri 2004. Kita membuat bersama-sama 2006. Iya, berarti menginspirasi, ya tidak apa-apa. Kemudian berdasarkan Pancasila macam-macam, tidak usah sampaikan. Logo, logonya itu memang itu tulisannya Muassasah Arwaniyah, kaligrafi Yanbu'a wud begitu. Berbentuk bulat bermakna harapan semoga Thariqah Yanbu'a memberi kemanfaatan kepada masyarakat, terutama dalam pendidikan Al-Quran tanpa batas waktu. Amin, begitulah. Lain-lain tidak saya sampaikan karena warna hijau bermakna harapan semoga LMY beserta Thariqah Yanbu'a tumbuh subur dan berkembang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pendidikan Al-Quran. Ini yang membuat para kiai ketika panjenengan mengamini ya sing ikhlas. Jadi kalau amin dok sebule ora rampung-rampung ya wis jam 1 ngono. Usaha 1 2 3 4 ini kekayaan keuangan wis kaya ngono kuwi, ora usah dibahas. Di LMY itu ya seperti itu. Kemudian badan pengurus ini nanti akan ada aturan, harus ada pertama dewan penasehat, pembina, pengurus.
Nah, nanti masing-masing LMY kecamatan nanti disempurnakan, itu tidak usah mengganti saja, menyesuaikan saja. Maksud saya, oh ini pantasnya jadi penasehat, ini pembina, ini pengurus, begitu. Misalnya kalau LMY kabupaten, sekarang untuk dewan pengurusnya, ketuanya Ustadz Saifuddin, kan ada ketua 1, 2, sekretaris dan macam-macam. Kalau dewan pembina itu pembinanya. Kemudian dewan penasihat ya yang lebih sepuh dari kita carikan utamanya ya yang ahli dalam Al-Qur'an biasanya. Kalau kita di LMY Kabupaten 1 Habib Akil, ada kemudian Pak Kiai As'ad, kemudian Pak Dr. Ahsin, kemudian ada Kiai Muhadir. Ada 4 orang itu dari dulu. Kemudian anggota dan macam-macam itu diatur juga. Kemudian permusyawaratan. Musyawarah ini ada tingkat daerah, ada tingkat kecamatan, ada tingkat pusat. Jadi kalau kita itu namanya daerah, musda begitulah. Musda kalau gitu, musyawarah daerah. Nah, kemudian ada multako nasional, ada multako daerah. Kalau disingkat muldak, multako daerah. Kemudian ada musyawarah kerja daerah, muskerda. Waduh, iki kok koyo malih korpri. Dan multako kecamatan. Jadi di tingkat kecamatan boleh ada multako. Lah Pak, kalau di tingkat TPQ kurang gawean temen. Iku rapat-rapat ya biasalah. Masa jabatan pengurus, karena akan berakhirnya masa jabatan pengurus. Ini mestinya gantian pengurus. Tapi sampai nyatanya pengurus gantian, tetapi untuk pembina tidak boleh diganti. Misalnya Wonosobo, saya sudah mengajukan cuti pensiun, tidak, pokoknya itu. Maka apa yang ditunjuk ya saya ikuti saja, monggo terserah. Lain-lain ini ditandatangani, ini terbaru 29 Januari 2003, tertanda Kiai Haji Dr. Ahmad Faiz LC MI, kemudian Haji Ramadan SPDI MM mriki. Kemudian PRT anggota LMY pertama adalah RTQ Raudhah Tarbiyatul Quran. Perhatikan nek teng Yan Bu Ainu nek RTQ, kalau kita itu namanya RTQ itu di Wonosobo cuma 1 di LMY Sepuran. Kebon Arum kebon apa? Kebon Harjo, Kebon Arum. Kebon Harjo RTQ. Nah, ini berdasarkan multako nasional, mau menggunakan TPQ silahkan, RTQ silahkan, majelis taklim silahkan. Jadi tidak usah dipermasalahkan, sama saja. Kemudian majelis taklim, nah ini sudah kewajiban dan hak anggota mentaati PDPRT dan ketentuan organisasi. Makanya yang tidak mau diatur ya tidak usah diajak, nengke mawon porah sak karepe dhewe, syukur-syukur nggawe LMY dhewe. Sudah diatur. Saya begini juga karena SK, karena didhawuhi begitu. Kalau ndak ya nggak mau saya yang semacam ini. Jadi jangan direcoki dadak macam-macam begitu, ora usah kok malah repot. Kemudian berhentinya anggota dan macam-macam diatur. Otomatis pertama meninggal dunia. Meninggal dunia saja tetap kita akui lah, buktine summa ila hadarati summa ila ruhi ngeten. Ikhwanina kan masih tetap anggota itu berarti. Dengan sengaja tidak memenuhi, nah ini diberhentikan. Ini kenapa saya pernah mengatakan yang tidak mau diajak sudah dibiarkan saja. Pertama,
dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota. Contohnya kewajiban kita anggota itu kan RTQ TPQ ujian di tingkat lembaga dulu, setelahnya di LMY, baru di tingkat kabupaten. Ini tidak mau ya berarti berkali-kali diingatkan, tidak mau berarti kan tidak mau diatur. Ya sudah, INU N begitu saja. Nah ini menodai nama lembaga, jadi ono lembaga malah dibalangi, jadi kotor, ternoda itu. Kula le maknani kaya ngono kok. Baik ditinjau dari segi syar'i. Nah niki kemaslahatan umum maupun organisasi dengan prosedur sebagai berikut. Artinya kalau di Wonosobo sudah ada LMY misalnya dan sudah diberi SK, ora usah ngadegake LMY neh. Loh, kola ADART gitu loh. Rawahu multaqo nasional 2 sahih nggih. Waruwatuhu wis pokoke kaya ngene. Nek sepisan maneh angger ngaku-ngaku LMY, ngaku-ngaku lho, berarti iku begitu. Mbok menawa sanate rada menggong sedikit ya. Monggo ndak jauh dari Kaliwiro kula yo ngerti. Ora aduh ono wae. Kemudian jika selama pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak mau rujuk ilal haq, waduh iki lho, maka keanggotaannya gugur dengan sendirinya. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, iya kan? Gitu. Rujuk ilal haq kan begitu. Maka kalau yang ndak hak ojo diikuti. Makanya saya ndak tanggung jawab. Karena kalimatnya begini dan tidak mengada-ada. Susunan pengurus nanti sudah tadi saya sampaikan. Kemudian Dewan Penasihat dan macam-macam, pemilihan dan penetapan pengurus lewat Dewan Pengurus dan macam-macam. Saya kira itu permusyawaratan tidak usah saya sampaikan, nanti ini kita berikan, kita bukukan satu hasil multaqo ini, kita jadikan perjanjian bersama, mari kita sepakati bersama, kalau hianat kita hianat bersama. Ya kan, saya kan seperti itu, kita kembalikan karena ini hasil kesepakatan kita semua. Ketentuan penutup, PRT hanya dapat dirubah oleh rapat pleno pengurus pusat. Nah ini sudah. Kudus 29 Januari, Dr. Kiai Haji Ahmad Faiz LCMI dan Pak Haji Ramadan SPDI MM. Ini sekarang dalam upaya LMY menyambungkan sanad Al-Quran. Niki hasil keputusan nasional. Coba panjenengan kalau nanti membaca persis sama yang dilakukan di Wonosobo. Pertama, alur bimbingan mukri yanbu'a. Nah, kalau kita bimbingan mukri yanbu'a dasar. Pertama, alur pengajuan pemohon bimbingan mukri daerah menghubungi Yanbu'a Center mengajukan penyelenggaraan BMY. Ini bagi yang belum pernah berarti. LMY pusat memberikan estimasi penyelenggaraan, rundown dan macam-macam itu, logistik dan lain-lain. Kan sama saja itu sudah kita lakukan berarti. Ini kan pada tingkat pusat. Yang kedua, BMY daerah, bimbingan mukri menghubungi LMY daerah. Sudah itu berarti kan kita dan lain-lain. LMY daerah memberi estimasi. Sudah. Pemateri pertama, Pak Kiai Haji Muhammad Ulil Albab terjadwal oleh LMY pusat.
luar Jawa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jabodetabek dan sekitarnya Muharram, Jateng DIY Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jawa Timur bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jawa Barat Rajab dan Sa'ban, kecuali LMY Kabupaten Wonosobo. Di sini tidak disebutkan. Sebab apa? Derek mawon jadwale Pak Kiai. Hari ini Pak Muzan, iya begitu. Lah saya minta dikecualikan, ditulis di sini tidak mau. Nah, kemudian pemateri LMY pusat, ya di sini ditulis keluarga dalem, Yogus Faiz, Ainun Naim, terus Neng yang lain itu misalnya apa? Min Amrina Rusda, terus Wala Ali Miladungka Rohma. Nah, yang saya tahu itu apabila daerah pemohon belum memiliki pemateri, wah ini sudah punya, ini malah canggih-canggih. Wonosobo kan canggih-canggih nggih. Nganti ora ngerti be mulang sing penting. Oh, paham nggih, paham. Karena tidak tahu PDPRT. Apabila BMY di luar jadwal, apabila pengajian BMY di luar jadwal Pak Kiai Haji Muhammad Udil Albab. Nah, ini pengecualian. Pemateri daerah dan macam-macam sudah ada. Kemudian alur pengajuan sertifikat syahadalah pusat, tidak langsung. Jadi mengisi formulir, mengajukan pemateri macam-macam. Ruang lingkup wilayah pemateri daerah, ya daerahnya sendiri-sendiri. Ini sudah kita jalankan. Kaderisasi pemateri, ini sering bimbingan, kalau kita ya bimbingan mukri lil mahir, untuk tingkat mahir. Ini kan calon berikutnya begitu. Ini siapa pematerinya, ya yang sudah direkomendasi dari daerah. Kemudian pendalaman thariqah. Udah, sekarang ada apa namanya? Setiap tanggal 11 sampai 20 bulan Ramadan setiap tahun. Jadi di pusat itu ada pelatihan selama kurang lebih 10 hari khusus untuk menjadi pemateri. Di sana itu syaratnya satu, sudah mahir dalam Al-Quran yang 30 juz, menguasai macam-macam itu, sudah bisa metodologi. Di sana hanya diajarkan metodologi tambahan dan pendalaman pengembangan itu saja. Ini belum terlaksana. Ini sebetulnya inspirasi dari Wonosobo yang akan kita laksanakan tanggal 1 sampai pertengahan Ramadan. Tapi nampaknya di pusat akan dilimpahkan di daerah. Niki ora usah dipikir informasi mawon. Kemudian monitoring dan macam-macam. Ini monitoring sertifikasi khotam musyafa Al-Quran guru-guru di bawah naungan LMY daerah, baik berupa macam-macam. Sedangkan berkaitan dengan masalah kewajiban guru khotam musyafa Al-Quran dapat dilakukan dengan cara pendataan dari setiap LMY. Jadi guru sing mahir niki perlu pendataan, artinya bener-bener wis tahu ngaji Quran sampai ya pada tingkat ya mahir begitulah. Ini otomatis para hufat itu sudah otomatis di dalamnya, ya kan. Kemudian pembentukan tim guru Quran yang siap untuk menerima musyawarah Al-Quran. Kalau kita diistilahkan di program apa namanya, TKM bersanad, itu sama itu. Menjalin kerjasama dengan guru-guru Al-Quran. Sudah, kita akan punya Pak Kiai As'ad, punya Pak Kiai Ahsin. Pak Kiai As'ad itu kita minta pada keberlangsungan kesanatannya. Kalau Pak Ahsin kita minta khusus pada ulumul Qur'annya, itu Pak Ahsin. Ya, kalau Habib Akil kita spesialkan ngontungo-tungone, dan Kiai hadir sing ora ketok. Memang bagiannya seperti itu. Ya, jadi sudah ada bagian sendiri-sendiri di LMI Kabupaten, dan itu tugasnya sendiri-sendiri. Sedulur papat limo pancer.
kata Habib Akil. Iya, tadi juga Pak Bupati tidak ke sini yang langsung menjawab, "Oh, awan koyok gini kok. Arep rawuh ning kene, arep nang Kediri." Piye Pak? Oh, lamun kawan niki Beb, langsung dibales, "Pun mboten usah mawon." Saya lihat sendiri ya. Terus ke acara. Iki wis jam 11, peserta yo kesel ngono. Wis matur nuwun, wallahul muwafiq ngono rampung itu. Ya monggo mawon. Sudah begitu. Kemudian ini ada LMY. Pertama, LMY pusat dapat membantu proses pemberdayaan ekonomi di tingkat masing-masing. Ini yang saya ketahui, LMY pusat iku nggawe apa kui itu kalau panjenengan dapat niku air hakaki. Saya sering lupa air haflah khotmil Quran kahaki ya, hataman Quran itu sebelum dimasuk nang arep ono sebelum dimasukkan ini itu sudah di khotami Quran dulu itu. Nah, karena saya disuruh mempromosikan dari pusat, panjenengan menawi ngunjuk niki insya Allah nggih. Karena disuruh nggih. Ana sing guyonan bagi TPQ yang imtihan dan membeli maka nilai santrinya. Ana sing guyonan, wah ngenyek mat karo nyong ngrasani iki lho. Ya, ndak. Pokoknya silahkan panjenengan kalau mau acara hubungi saja ini KHQ sudah ada stoknya dan macam-macam itu sudah ada. Daripada ora usah ngundang ndara di liya-liyane sih. Daripada tidak membeli KHQ lebih baik membeli KHQ, itu saja begitu. Dan bagi yang tidak membeli KHQ maka harus membeli KHQ. Ya ampun, iku direkam ora engko sampai kene pusat. Menyong entuk bonus. Oke. Kemudian diharapkan membentuk aplikasi administrasi dan penjualan online marketplace. Alah iki kula ora ngerti istilah ekonomi engko men diterangke lah. Tur ya wis jam 1:30 ke nalare ora pati nyambung. Memperbaiki kualitas 789. Oke. LMI daerah untuk mencetak semua kebutuhan Yan Bua. Nah, ini kalender buku DLL dipercetakan Buya Barokah. Ngeten. Panjenengan yang punya kebutuhan TPQ banyak, silahkan dicetak di Buya Barokah di pusat. Dan harganya sudah kita rembuk semua. Kalau banyak paling-paling Arab nyetak buku 2 lembar ya ojo nang pusat lah. Ini Yan Bua Center sudah akan harganya jelas, ini nanti ada itu sudah mulai dari kalender buku ini terinspirasi dari kalender. Nah, sekaligus kalender niki permohonan maaf Habib Akil Pak Muzan nyetak kalender maning pura Pak Muzan. Nggih nyetak malih Beb. Nek iso tanggal 12 double maning ora apa-apa Pak Muzan. Kalau ada orang ngerti onten Beb njenengan. Ya iya delok. Oh iya. Walah. Berarti nggih Habib Akil tok niku Beb ngono. Wah, ora ngandel. Lah sampeyan nyetak ki pira? Kula mboten ngertos. Wah niki ngen Habib Akil tok teng mriki. Iya nang kene yang ngonyong tok iki lho. Iki sing piye ngantuk po? Nek niku saestu urusan percetakan Bib nyuwun pangapunten. Ya njaluk ngapura karo LMY sekabupaten nggih benjang menawi multaqo Bib. Nah niki nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Nggih iku lah wong wis dadi masa. Waduh. Ibun insyaallah. Itu nek sing ora paham bulan Maret sama Februari Maret hari Senin itu kan ada tanggal 12
minggunya 12 juga. Jadi orang telulah sih. 13 itu kemana? Saya juga bingung sampai hari ini gitu loh. Aneh. Dah kemudian LMY daerah diharapkan membantu pemasaran umroh melalui PT Arwaniah Tour and Travel. Kalau orang gak bahas Tour and Travel iki soalnya ngriko kagungan niku, tapi saya membatasi diri yang di situ. Malah ora ngurusi cah ngaji, malah ngurusi Tour and Travel, engko malah nyaingi usahane Ustadz yang sudah punya itu. LMY pusat diharapkan mempercepat pengiriman barang ke LMY daerah. LMY daerah diperkenankan membuat pernik-pernik yanbua, contohnya kerudung yanbua, bros yanbua, peci yanbua, dan lain-lain yanbua. Nah, diperkenankan ya nanti ya senjuk seragam iki berarti. Pikir nantilah, pokoknya itu. Usulan anggota LMY di tingkat disyaratkan berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Syaratnya gue ais pokoknya anggar moco syahadat. Penggunaan buah tidak terbatas pada warga nu. Hal ini didasarkan pada tujuan nasrul ilm. Penggunaan buah tidak terbatas pada warga nu. Hal ini didasarkan pada tujuan nasrul ilm. Ini usulan saya. Iya betul, usulan saya. Jadi yanbua bukan terbatas pada warga nu saja, tapi wargamu boleh. Warga nu, wargamu. Kalau orang ngerti, yang penting dhuwur ini lho. Kalau tahunya itu. LMY pusat diharapkan membuat sistem aplikasi mengatur kelembagaan seperti profil lembaga dan NISY. Kalah karung Wonosobo. Baru di pusat program kayak gitu. Dengan tujuan mengontrol lembaga. Ya memang kita juga di kabupaten punya. Tadi sudah saya sampaikan ada 5 lembaga yang wa akhiru da'wahum kayak gitu. Saya sekaligus ingin menyampaikan Ustadz, jangan sampai lembaga selesai itu karena ustadznya, jangan. Kalau selesai karena santri, karena wali santri, itu kita tidak punya apa namanya, tidak beban morale ora ono. Tetapi nek lembaga rampunge mergo para ustadz ustadzah, wah iku gawe molo kita, iya kan? Maka sekali lagi saya sering bahasa sederhana, nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi-wedi. Berat, kita musyawarah seperti ini enteng wae, menyepakati enteng, temenan tekan gone ngelakoni nang TPK wele yakin dan kating berempul begitu, saya tahu persis, maka kita sepakati sing enteng-enteng saja. Kemudian LMY pusat dia membuat format administrasi, sudah ini istilah lembaga menggunakan tadi sudah mau RTQ singkatan dari Raudhah, meskipun masih mempertimbangkan kearifan lokal. Jadi TPQ Madrasah Diniyah monggo. Istilah ujian akhir dan buah menggunakan istilah imtihan nihaiy. Tanpa singkatan. Mboten disingkat imnih. Bantu singkat ibni atau hani, ngono orang ngono kasih. Napa Wonosobo gawe ora apa-apa. Mau acara apa? Hani. Honeymoon itulah imtihan nihai. Udah. Jadi ndak ada campur aduk antara istilah apa itu imtas. Niki kabupaten imtasi kapan? Ndak, itu kan tetangga kita itu. Kita punya sendiri imtihan nihai atau kita singkat imnih atau hanei, begitulah. Tidak boleh disingkat, tidak apa-apa. Niku ngene PDPRT sudah saya sampaikan, pada saatnya kita sampaikan ke lembaga masing-masing. Ini di Jeporo 6 sampai 8 Januari 2023. Kita memang LMY Wonosobo yang ini tidak ikut ke Jeporo tapi ikut secara online karena pas tanggal 6-8 itu mobil tidak bisa masuk ke daerah Jeporo, Semarang itu banjir,
Saya memang sampai Semarang dan harus renang, balik lagi izin begitu. Hasilnya seperti ini, tapi poin-poinnya kita sampaikan ke sana. Dah, itu hasil multaqo. Kemudian tadi sidang dari majelis A. Niki kan majelis permusyawaratan Ustadz Ustadzah, MPUU. Majelis A yang ada di sini koreksinya pada poin 3. Pada halaman 3, hataman atau wisuda santri, hataman atau wisuda santri dalam kalimat Al-Kautsar direvisi menjadi At-Takatsur. Nah, diganti menjadi At-Takatsur. Ono tambahan bersama begitu ya? Ya, bersama. Oke. Ini sekedar menyampaikan saja. Teknisnya itu hadoroh, doa pembuka. Saya hanya kepingin menyampaikan. Kalau mau ditambah suluk iki lho nek arep tampil kuwi donga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini uridu an adhaba ila suq li an astaria tempe kemul arju ilaikum. Pasan kayak niku. Ini dipotong. Karena apa? Saya berkali-kali menangi, banyak itu hadoroh malah ora ono. Langsung auzubillah. Loh. Ya wis ora apa-apa, mung tak batin tok. Nah, perhatikan yang kayak gitu. Jadi itu boleh, tapi jangan menghilangkan apa? Hadorohnya itu loh. Oke. Ila hadoroti ngon kayak itu. Yang pakai hadoroh, yang tidak ya ndak apa-apa. Karena ini biasanya hadoroh itu. Kemudian berikutnya koreksi nomor 2, koreksi poin kedua pada halaman 4. Halaman 4 sebentar ini halaman koreksi poin kedua pada halaman 4 administrasi khusus. Iya, ada tambahan administrasi khusus. Kalimat yan buannya tidak ada uluh nyoret yan bua ngono tok. Iya itu. Oke. Apa lagi? Oh iya. Oke. Sudah ketemu. Sekarang kembali ke halaman 3 yang poin 8 doa khotmil Quran. Niki perhatikan. Begitu selesai misalnya sampai Al-Fatihah nggih, Anas misalnya mau sampai Al-Fatihah saja. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin titik. Berhenti sebentar, itu doa. Perhatikan, doa. Maka petugas doa idealnya sebelum selesai sudah ada di panggung. Yang saya jumpai di beberapa tempat malah disambung yang lain. Nah, ini sudah Fatihah selesai, tinggal doa. Doa yang dibaca ya doa Quran. Doa Quran. Makanya yang memimpin doa itu sudah ada di samping peserta khotmil Quran. Sebaiknya kiai atau kasapuan, baru kalau tidak ada manggil ustadz. Wis ora nono baru santri. Tetapi diutamakan kiai, nggih. Yang diutamakan itu yang penting, doa. Doane niku sing ngangge ya yang Rasmu Usmani kan sing yang pendek itu ya kan. Sing ora nono wabil alifi amna wa imana yang bukan panjang itu kan ada. Karena kita dapatnya seperti itu. Kalau mau yang panjang ya ndak apa-apa. Mboten napa-napa yang penting khotmil Quran. Tapi wong jenenge bedoa khotmil Quran ya donga sing nang Quran kuwi lho. Ku sing diwaca gitu.
Njur engko ditambahi meneh ya ora apa-apa, monggo. Misale wis nganggo Quran sing dawa kae ndongane sih tambahi maning ora apa-apa. Kasih pegel. Nah, itu untuk apa namanya? Khataman. Kemudian dilanjutkan imtihan nihai yang demonstrasi. Jadi aslinya nek teng panggung niku kan imtihan juga. Coba anak seperti apa ketika disimak oleh orang banyak. Maka diupayakan dari LMI Kabupaten ketika memandu itu jangan sampai anak itu tegang. Ini rahasia tapi disampaikan. Anak itu biar fresh. Jangan sekali-kali kayak anak itu terdakwa di panggung. Jangan melas iku bocah nang panggung kok kaya terdakwa. Takut itu. Maka kalau pertanyaan tidak bisa pasti dicarikan alternatif sampai anak bisa menjawab. Itu saja. Itu biar main fresh. Itu saja anak ya wis deg-degan. Itu memang sengaja dibuat bagaimana jangan terlalu tegang. Yang penting tidak mengurangi nilai dari bacaan Al-Quran, maksudnya guyonan dan macam-macam itu. Saya kira itu yang perlu tambahannya. Kemudian ada lagi pada poin ke tambahan pada halaman 5 poin 19 ditambahi buku prestasi santri, ditambahi saja buku prestasi santri. Sudah. Kemudian yang keempat koreksi penulisan, kurangnya spasi dan tanda baca. Ya sudah. Oke. Terima kasih. Untuk majelis A selesai sampai di sini. Sebelum kita sepakati ada tambahan? Ada tambahan? Kalau tidak, kita sepakati usulan dari majelis A kita terima semua, ditambah tambahan yang ada. Begitu? Ya. Ya, selesai. Sudah, terima kasih pimpinan majelis Ustadz Abdullah dan Ustadzah Lu'atul Solehah Lulu. Iya. Kemudian poin B, majelis B. Untuk majelis B yaitu program kerja bimbingan dan pelatihan nomor 2 diberi jadwal dari LMY Kabupaten Wonosobo BMY lanjutan bulan Muharram dan Safar. Ini catatan untuk LMY Kabupaten saja sebetulnya. Oke. Kemudian nomor 6 tambahan, karena nomor halaman 6 sampai nomor 5 ada tambahan. Nomor 6 Ta'limul Quran lil Mukri bersanad dilaksanakan setiap hari Ahad di LMI Kabupaten, Sabtu dan Ahad. Ini maksudnya begini, hanya mengantisipasi saja karena banyaknya permintaan, maka nanti kita beri waktu pada hari Sabtu dan Ahad. Dan ini kan tidak wajib karena apa, antisipasi saja. Kemudian poin B, pembinaan dan pertemuan. Pertama dihadiri oleh LMY Kabupaten. Setiap selapanan dihadiri oleh kabupaten. Kemudian 2 dilaksanakan di kecamatan, yang hadir multaqo adalah pimpinan lembaga dan 2 ustadz ustazah. Oh, niki maksudnya ketika multaqo pimpinan lembaga wajib hadir.
Oh, jane kan kayak niku asline nggih. Tapi wong oh ya pripun malih sudah begitulah. Kemudian pembinaan itu saja tambahannya. Multako Yanbu. Selanjutnya di kecamatan mana? Nah, ini dijawab di kecamatan Kalibawang. Siap? Oh siap ya, Kalibawang udah, nggih. Kalibawang, oke. Iya. Diketok ini ya. Wonosobo mesti, dene Wonosobo ndak begitu kan? Nah, nanti kita rembukan di belakang. Nah, udah. Nah, oke. Sekaligus ingin saya sampaikan bahwa insya Allah di tahun 2003 ini kita halakohnya itu dengan tema pertemuan 1000 ustadz dan ustazah. Karena melihat animo kemarin itu 700 lebih, maka sanggawe kita akan 1000 lebih. Yang penting ada angkanya 1000. Men rodo ngereni. Ya. Dah. Nah, kalau itu baru nanti yang hadir kira-kira banyak gitu kira-kira. Maksud saya tamu undangan itu loh. Karena kan ini tahun 2023. Dan kemarin 2022. Catatan akhir, setiap lembaga 4 tahun ini suan kepadamu Alif, itu pertanyaan apa pernyataan? Oh, tahun yang ini. Oh, 1443 ini. Oh iya, ini tahun ini kita ke Kudusnya itu berarti sowan. Iya, tahun 1445 Hijriah programnya sowan. Karena kita kan sepakat 2 tahun sekali begitu. Tahun ini kita tidak ke sana, bahkan LMI Kabupaten pun hanya perwakilan saja begitu. Tahun besok kita rencana seperti itu. Udah, itu tambahannya. Kemudian catatan akhir, setiap lembaga ustazah harus melaksanakan program kerja yang telah disepakati bersama di Multako. Ini disepakati, kita yang membuat, kita yang menyepakati, kita yang jangan sampai kita yang melanggar itu. Ada usulan tadi dari Kemenak, Pak Muzan, bagaimana ini berkaitan dengan itu kan emis begitu. Suatu saat Pak Muzan, bagaimana LMI itu TPQ itu kan kadang mau memasukkan data butuh 1 orang operator katanya dan Madin. Suatu saat mbok mengundang kami, tak diberi pelatihan begitu katanya. Sebentar wong iki agak menyampaikan malah diprotes wae. Sih kayak itu. Oh, sudah. Terus gunanya ini gini. Oh, terus saya jawabannya, oh, tok. Karena saya harus rembukan dengan jenengan. Karena ini sedang dimusyawarahkan. Nah, ini sudah saya sampaikan. Jadi kita catatan begitu saja ya, nggih. Artinya jenengan setuju atau ora, pokoknya ono usulan begitu kan. Kalau suatu saat nanti kita seperti itu tidak apa-apa. Yang kedua, tadi diberi curhat bahwa ada sekian banyak ustadz itu yang tidak diambil apa. Saya masuk ke urusan rekening, bukan urusan saya, karena saya harus menyampaikan ini. Sekian 400 sekian ustadz sudah dikirimi itu nggak mau mengambil uangnya.
yang katanya dihukumi sunnah mubalaghah apa orang ngerti kula ora ngerti. Apakah Yan Bua orangnya seperti itu Pak Muzan? Wah, ndak. Pasti itu bukan orang Yan Bua. Nek Yan Bua niku Pak, jangankan duit 400, mbok 1 miliar be kurang. Jujur kan? Ora ono haram-haraman. Ndak ada haram-haraman. Wong kuwi duit halal kok. Kita ndak minta disuruh ngisi data. Ndak ada. Kita Yan Bua orangnya biasa-biasa saja. Berarti wongnya manutan Pak Muzan. Ya jangan dianggap manut mangsane benggel jangan sampean wau selaku Kementerian Agama ngrungok akeh sambutan niku sing kaya ngono mriki. Yakin nek sing ngrungokna kepala semaput Pak Muzan. Untung sampean sing ora peti mudengan ngomong itu. Tidak. Saya kan apa adanya saja. Udah. Saya tanya, kenapa yang namanya Badko tidak memasukkan 1 orang pun Yan Bua? Nah, niku masalah. Lah saya tanya kok lah niku masalah. Coba. Dulu katanya kita dimintai data untuk jadi pengurus. Tekan gone ora, ya ora apa-apa. Wadine kaya ngono. Ono festival anak solihin solihat. Apa istilahnya? Itu. Saya tetap menghimbau Madin TPQ itu ikut Pak. Enggak, saya enggak mau, jangan ikut karena kita bukan pengurus ora. Saya bukan oposisi, saya kan pendiri NKRI gitu loh. Nah, Mbah Bayi maksudnya kan guys sih, kan seperti itu. Walah, ada pola yang enggak salah, yang salah Pak. Karena apa? Karena Badko dan lain-lainnya itu bertindak seperti birokrasi. Kalau jenengan birokrasi saya terima, karena jenengan pegawai Kementerian Agama. Tetapi saya tidak menerima. TPQ diatur sebagaimana birokrasi harus ini itu. Contoh Pak, ngisi emis itu birokrasi itu. Idealnya bagaimana? Digawe, ojo nganggo dalil, iku sunah muakkad. Lah nek kula dalili haram mughaladhah. Pripun Pak? Jangan begitu. Saya yang di bawah ini, Masya Allah, kula janjane mun ngertos dangu niki masalah Yan Bua. Sampeyan ora paham be, kula ora butuh kok. Ngono kayak gitu. Wah, iki nek temenan nek kepalane teko kayak gitu. Ya sudah, makanya saya apa adanya, sampaikan, dicatat tadi ini. Ini loh. Besok kalau ada pemilihan pengurus Badko Yan Bua tidak dimasukkan, awas. Tidak apa-apa. Lah mau apa kita sih? Ketika di Badko arep ngopo? Men ento alah men ento apa? Ndak bisa. Paling yo kayak gitulah sudah monggo. Maka yang di Badko terus panjenengan yang sudah dapat rekening diambil itu. Tidak ada fatwa dari Yan Bua bahwa itu adalah apa? Malah kalau usul Pak ngeten non pripun niku rekeningnya diambil, terus diambil Kemenak, dikumumkan semua, nanti dihibahkan kepada Yan Bua atas nama saya. Pripun Pak? Ngono. Wah nek kuwi ya ora wani nyong kayak itu. Kayak gitu. Mbok, mari kita berpikir yang baik-baik saja. Ndak usah terlalu keras-keras, ya Allah ya Karim. Ya gue angger terus. Kemudian oke, stok kitab dan bahan ditambah. Begini, rekomendasi yang panjenengan itu tidak terpikirkan itu satu, nanti akan kita sampaikan ke pusat. Perkembangan TPQ Quran bersanad tidak seiring dengan pengadaan kitab dari pusat. Yang saya maksudkan, sing dodol, sing benahi. Ini yang terjadi. Nyatanya begitu, ya ndak? Maka Yan Bua menjadi dijual bebas. Kalau ada bacaan Al-Quran yang tidak beres tapi menggunakan Yan Bua, maka itu tanggung jawab Yan Bua Center juga. Ini saya sampaikan ke pusat. Kesini sobo, saya muring-muring kayak gitu. Widodo, iya Pak Widodo. Saya sampaikan,
Panjenengan mengharapkan semua bersanad, tetapi penjualannya mbok bebas. Sampai nuwun sewu, orang yang tak paham belajar Al-Qur'an pun membeli diajarkan. Begitu tidak beres, langsung panjenengan yang disuruh benahi yang LMY. Iki apa nek kaya ngene? Menjadi PR pusat kayak itu. Maka saya akan benahi yang ini saja. Itu rekomendasi kita ke sana. Insya Allah nanti nyatanya begitu kan, ya kan? Kita itu benahi tadi itu ada peserta yang tidak ikut koordinasi di LMY kita, tapi ngerti ada acara Yan Bu'a. Maka tadi ada peserta yang hadir ke sini. Oh, saya ndak ngerti karena itu kula ngagem Yan Bu'a derek Habib Agil ngono. Beb lah dene niki derek jenengan pripun? Kowe ki kesasar. Biyen ki ngomong karo nyong badhe nganggo Yan Bu'a Beb. Nyong wis ngomong, Pak Muzan kowe nek urusan Yan Bu'a kayak itu. Mbuh kowe njoran, mbuh tekan ngendi ora tekan yen kula. Dugi ngriki nggih bingung wau. Lagi iki ngopo? Multakoke apa? Walah kula ya ora mudeng lah. Wis ora. Begitu. Kita sepakati usulan dari majelis B ini. Tidak ada tambahan? Apa ada tambahan? Tidak, cukup kita sepakati. Oke. Kemudian yang C. Paling depan sendiri. Untuk B tadi dipimpin oleh Ustadz Saifuddin dan Ustadzah Rusmita. Untuk yang C, pertama ada usulan teknik mengajar juz 5 dan Al-Quran juz 1 sampai 10. Ya, ini di yang apa? Ini pertama sebelum masuk ke sebelum mestinya yang mau mengajarkan juz 5. Nah, ini istilah juz sama jilid. Mestinya saya cuma mengikuti dari para ustadz saja. Ada yang mengatakan jilid, ada yang mengatakan juz. Maka kita sepakati saja juz 1 Yan Bu'a. Tapi kalau juz 1 berarti Quran. Begitu nggih? Biar kalau juz 5 Yan Bu'a, bukan jilid 5. Nah, ada lagi juz pemula. Tapi kan tidak mungkin juz pemula Al-Qur'an. Nah, ini ada begitu. Oke, kita sepakati juz saja ya, nggih. Juz begitu, bukan pakai S. Juz, iya kan. Ini yang mengajarkan mestinya sudah mengikuti TKM lanjutan. Lanjutan itu sudah sampai teknik mengajarnya. Ini mestinya seperti itu. Kemudian juz 5 Al-Quran juz 1 dan juz 10. Ini yang diatur kemarin di Multaqo itu. Selesai juz 4, kemudian santri masuk Al-Quran juz 1. Ya, Al-Quran juz 1 dan sampai juz 10. Disandingkan dengan juz 5 Yan Bu'a, ya kan? Kemudian selesai juz 10, kemudian juz 11 sampai juz 20 itu juz 6 Yan Bu'a. Juz 21 sampai 30 disandingkan dengan juz 7 Yan Bu'a atau tajwid. Begitu. Dan insya Allah ini bisa dilaksanakan. Maka ini yang harus diperhatikan, stressingnya di Multaqo ini adalah pada pembelajaran Al-Qur'annya. Kalau juz Yan Bu'anya saya kira sudah biasa, sudah terbiasa. Ini hanya memadukan ini Al-Qur'annya. Jadi begitu anak selesai Al-Qur'an, ya juga selesai dari Yan Bu'a, begitu. Oke, ini yang perlu dipahami.
Kemudian teknik evaluasi juz 5 dan Al-Quran juz 1 sampai 10. Maksudnya untuk teknik evaluasi karena ini bacaan Al-Quran, ya tetap kita mengacu tartilnya, fasohahnya, tajwid dan ilmu tajwidnya. Begitu. Iya kan? Kalau juz 5 cukup kita acak bisa mahir di halaman akhir, itu sudah kita anggap bisa di gitu. Kemudian wakaf terutama kita pilihkan. Kemudian sistem pengajaran Al-Quran klasikal atau sorogan. Klasikal atau sorogan, ya dua-duanya. Wong mulang Quran mestinya kan begini, misalnya saya membunyikan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bareng klasikal kan, sudah satu-satu itu kan sudah dianggap sorogan. Tidak harus waju ndak wong jarake sakmene kok anak 5 begitu dianggap sorogan saja, seperti itu kan. Mulang Quran werna telu, guru moco murid niroake, murid moco guru nyimak, yang ketiga bersama-sama, itu tok sudah. Maka gabungan antara sorogan dan bandongan, klasikal dan individual, begitu. Dah ini sudah berlaku, tidak usah dibingungkan. Kemudian bimbingan mukri untuk ustadz-ustadzah yang akan mengajar setelah TPQ sesuai kitab yang akan diajarkan. Oh ini begini, di majelis C ini ada pengembangan yan buah. Jadi ada pikiran pripun nek lebar saking TPQ, kan banyak yang sudah khotaman. Sementara TPQ itu belum mempunyai lembaga kelanjutannya. Untuk menghindari istilah pasca TPQ nanti diprotes oleh pasca sarjana, karena wisuda pun jadi viral. Istilah wisuda viral. Kalau saya begini, tak belanjang sedikit, imtihan nihai itu ujiannya tekan panggung arep muni khotmil Quran, arep muni imtihan nihai, arep muni wisuda, monggo. Wong ora ana dalile kok. Terserah kayak gitu. Berarti yan mbak ora genah, sing komentar ora genah gitu. Yo genah tulisannya wisuda, yo genah haflah khotmil Quran, haflah at-tasyakkur lil ikhtitam, misalnya. Oh monggo, atau apa terserah. Substansinya khotmil Quran iku mawon. Wis terserah, wong niku kearifan lokal kok. Ora usah diseragamkan. Nek seragam malah repot. Sudah, monggo terserah. Ning ampun ngeten nek niki kula ora pati setuju. Khotmil apa wal kutub. Lah niku mari bingung apa kutub utara, apa kutub selatan. Magnetnya itu di mana? Itu kan repot. Nah, khotmil Quran wal kutub. Nah, kutubnya khatmil Quran misalnya kayak itu. Kutubnya ya priki ngeten lah. Sebabnya mungkin acaranya beda. Haflah khatmil Quran. Pertama khatmil Quran, dua khatmil apa itu misalnya kitab nopo disebutkan saja. Mungkin ada istilah akhirus sanah. Akhirus sanah, wassalamualaikum ini gitu. Akhirus sanah, kemudian ada lagi istilah macam-macam lah. Ada yang Isra, Mi'raj dan khatmil Quran. Monggo, terserah. Kearifan lokal itu tidak usah ditanyakan. Niki sing leres niku pripun sih? Leres kabeh. Hanya istilah kita yang ujian anak itu imtihan nihai, itu saja. Oke. Kemudian ini dibuatkan kurikulum oleh LMY Kabupaten yang maksudnya di sini diistilahkan Madrasah Diniyah Quran. Begini, himbauan LMY Kabupaten,
yang sudah punya TPQ tetapi belum punya madrasah diniyah, harapannya dirikan madrasah diniyah. Ngono mesti nggih. Ndak apa-apa, dirikan madrasah diniyah. Yang sudah ada madrasah diniyah, jangan mendirikan TPQ. Karena apa? Yang sudah di madrasah diniyah sekarang itu yang kita evaluasi dari LMY Kabupaten, ora jelas antara kelas awaliyah, wusto dan ulia. Itu tidak jelas. Nyatanya seperti itu. Ini kepingin kita koreksi. Maka nanti kita atur madrasah diniyah awaliyah setingkat TPQ. Maka nanti anak selesai TPQ masuk diniyah kelas wusto. Begitu caranya. Ini tidak pernah dipikirkan. Logikanya begini, menjelas alumni TPQ iso maca Quran, nek alumni madrasah diniyah kuwi ana adhab ilal madrasah, ngerti. Harus ada. Kalau tidak, kita hanya nina bobok lagi. Tidak bisa. Satu, LMY Kabupaten melihat situasi begini. Eman-eman sekali bocah pasca TPQ, tetapi akidatul awam belum pernah diajarkan. Kemudian sekedar nun sewu lah, safinah atau fikih apa itu, mabati atau Jawa, belum pernah menyebut, kan eman-eman. Itu eman-eman. Kemudian misalnya tajwid lah, sekedar irsyadul wildan itu belum pernah menyentuh. Maka itu harus dipikirkan ulang. Hadis minimal lah anak-anak kita itu ora ketang, yo nun sewu, tidak sama sekali meremehkan kitab, tidak. Paling ora ngerti sing jenenge al arba'in an-nawawiyah. Eman-eman. Kalau ndak sampai di tingkat itu, sampai yang lain-lain. Iki kudu dipikirkan. Sebabnya apa? Tugas kita itu di TPQ mau direbut oleh sekolahan. Bahasanya keras. Buktinya banyak sekolahan mendirikan TPQ pagi. Itu kan tugas kita. Tadi saya sampaikan ke Kemenak. Ini apa yang kayak gini? Malah perlu kalau di dinas, ndak usah. Sekolahan itu ya urusan sekolah. Ora usah urusan yang macam-macam. Maka tidak kita rekomendasikan yang buah diajarkan di sekolahan. Itu tugas sudah di luar urusan sekolahan. Sekolahan itu urusane kuwe. Wong tekan gone sing dibiji ya ujiane IPS, IPA, ora nono ujian nasional iku apa yan buah gitu kan, ya ndak ada. Kurang gawean. Kurang gawean. Mungkin pikiran saya terlalu ekstrim. Sing paling lucu begini, kita itu terjebak. Wong madrasah ibtidaiyah kok unggulane baca Al-Qur'an. Ya lucu. Ibtidaiyah loh, jenenge bimadurosah ibtidaiyah. Sing wis otomatis bocah mesti ngerti Arab. Lah kok unggulane maca Qur'an. Ki piye to? Ora bahaya to? Kayak gitu. Ngeri dan kan ya gitu kan. Coba ada alur yang tidak jelas itu. Sudah sekolah-sekolah urusan sore ngaji. Sebab apa? Nanti akan digiring wacana sekolah hanya akan sampai 5 hari, ya kan? Maka apa? Bubar TPQ. Bocah baline asar kira-kira. Iya kan? Mboten bubar Pak wengen kula biasane mlebet TPQ 5:30 bubare 6 kurang seprapat. Niku di luar logika kita nggih. Maka hati-hati dengan polling yang itu sedang digiring ke sana. Udah, ora percaya kayak itu. Maka saya bukannya menolak, tetapi hemat saya tidak perlu
tidak perlu seperti itu. Karena itu tadi. Maka coba nanti kalau anak pulang sampai rumah kira-kira pulang jam 3 lah kira-kira nggih. Sampai rumah sudah jam 4 lebih. Wah, kesel banget bocah kon mangkat sekolah. Malam, waduh, sudah. Ini yang mestinya apa jadi pikiran kita bersama. Karena nanti bisa kita kehilangan lahan kehidupan itu. Ya, jal nek bocah ora gelem do mangkat ngaji, alasane lho wong teng sekolahan mawon pun diucal napa? Ngaos. Kapok wong tuane. Kesel wis rono lah bapak mawon sing tindak ngono. Nah, ini masalah juga. Maka hati-hati ini terutama ndak usahlah sekolahan nuwun sewu latah anak harus pandai apa? Membaca Al-Quran. Kalau ibtidak sudah pastilah, sudah pasti. Usah tambahi embel-embel madrasah ibtidaiyah. Kalau SD di beberapa tempat, misalnya yang saya rekomendasikan SD 1 Wonosobo, karena prakteknya memang anak setelah selesai dari sekolahan itu tidak datang ke TPQ, tapi kebanyakan mangkat nang les. Maka ini disiasati. Itu pun kita minta kontrak setiap hari ngajinya. Kalau sehari 2 hari kok malah logone muni anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan tartil, pret, ndak mungkin lah, susah. Kita saja yang di TPQ setiap hari ora wani ngomong kayak niku kok, iya kan? Apalagi di lembaga itu. Dah, maka ini pikiran. Maka disiasatilah kurikulum. Kita membuat kurikulum itu, kita siapkan. TPQ madrasah diniyah kita sebut Al-Quran, tidak harus menggunakan istilah Al-Quran. Nanti yang sudah ada madrasah diniyahnya kita padukan kurikulumnya. Tadi ada yang mengusulkan, kita padukan seperti apa. Maka kita sepakat nanti mulai tahun ajaran kita anggap ini bulan apa namanya, Muharram, kita mulai tahun ajaran baru, kurikulumnya baru. Maka yang mau menggunakan kurikulum yang sudah ada dari pemerintah kita padukan seperti ini, kita jadikan kayak gitu. Diharapkan ketika ada haflah TPQ, ada haflah madrasah diniyah, sama-sama demonstrasi. Yang ini ditanya imalah, yang ini ditanya tentang misalnya berapa rukunnya wudhu, sebutkan apa saja, dan misalnya seperti itu. Jadi tetap masih ada satu panggung yang sama. Itu yang kita harapkan. Begitu. Tidak selesai, dan ini tidak susah. Hanya menyiapkan banyak potensi ustadz yang tidak dikeluarkan, energinya habis di itu saja, apa namanya, urusan makhorijul huruf. Begitu. Nah, kemudian penyediaan apa namanya paskanya ini seperti apa? Ya kita sepakati. Kalau memang kita ada yang ikut, kita segera mendata madrasah diniyah mana saja akan gabung. Nanti pasti kita ada semesteran. Ketika menjelang semesteran kita rapat, buat standar penilaian bersama-sama, garap soal, gawe soal bareng-bareng, didistribusikan, selesai koreksi bareng-bareng, seperti itu. Udah, madrasah diniyah, udah kita ajari. Saya sudah mempelajari kurikulum yang dibagikan oleh Kementerian Agama, dan saya tidak melenceng dari itu semua. Ternyata misalnya nggih nuwun sewu, fikih saja itu, pertanyaan saya, tidak ada ketuntasan belajar. Kalau dulu kita belajar paling ora nek bocah hatam Safinah, paling ora nek hadis hatam Arba'in Nawawi. Kalau bahasa Arab ya Al-Arabiyah Linnasyiin misalnya, atau Qiraah Asriyah misalnya. Kalau tauhid ya selesai Aqidatul Awam. Coba kalau Anda baca yang kurikulum yang dari Kemenak, standarnya coba dibaca, tidak jelas kan? Tidak ada. Kan iman, coba pol iman. Dan itu yang mempraktekkan dari sekian pelatihan ustadz itu mbuh piro madrasah diniyah, saya tidak tahu itu. Sistem evaluasinya juga kita tidak ngerti kayak gitu.
Wong apa adanya saja, saya bicara apa adanya. Penantarnya itu ketika mau menatar niku, mau natar itu loh, singkon mulang dulu itu loh, datang ke rumah, mau bimtek, panjenengan bimtek kayak itu, yang mau natar betul-betul ke rumah, Pak Muzan, sambian guyundengin tah kayak itu, lah ngopo, nyongge tim bimtek, apa sih kui bimtek, bimbingan teknis, apa gitu gak sih, kon mulangake, iki nangon uang sing gak mulang. Lanjur hubungannya berani kayak apa? Lah nyong sing gak mulang orang mudeng apa-apa. Lakon mulang, jur mudite kaya apa? Tapi kan gue proyek, nah nek tekan gue nyong izin kayak itu. Yus diulang baik, insya Allah guru paham, murid paham, gurune kaya sampean, hasilnya kaya sampean. Maaf sekali. Itu yang ke rumah itu ya nyantri juga pernah, ya sarjana juga. Oh, iki mestine yang ahli dalam pendidikan, ora kaya ngene carane. Alah ora usah nyong ora gak melu cawe-cawe. Wis donga dinonga selamat dunia akhirat kayak gitu. Lah apa? Prediksi sampean hasil kayak apa? Mubazir iki kapan? Yang bilang sana sendiri kok. Dan hasilnya alhamdulillah. Nah, ya, gitu. Kita evaluasi bersama-sama karena inilah terlalu nah kita akan mencoba diberesi yang kayak itu, membantu sajalah, tidak akan menghilangkan yang sudah ada, membantu. Sudah, saya kira itu. Terima kasih pimpinan sidang tadi Ustazah Ulfa Aditya dan Fatia. Ini tidak ada tambahan untuk kurikulum, nggih. Sepakati bersama. Oke, kita tutup. Dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Ya, sana. Sebelum kita tutup, usulan apa saja silahkan disampaikan sekarang. Saya kira lebih baik panjenengan menyampaikan di sini, mumpung kita kumpul di forum tingkat kabupaten. Saya persilahkan, monggo. Dari ustazah ataupun dari ustadz, monggo silahkan. Silahkan. Kita urut saja dari LMY yang urut ya, dari sini yang dekat dulu. LMY Sapuran dan Kepil, ada yang ingin disampaikan? Atau kalau ada yang di luar, ada yang menyampaikan? Tidak, kita lewat LMY Kalibawang, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Oh, Ustaz. Nama saya Subhi dari LMY Kecamatan Kalibawang. Kami cuma ingin mengusulkan untuk jilid pemula. Untuk jilid pemula itu kan kita untuk alat peraganya kami rasa masih kurang. Kami minta dari LMY Kabupaten agar itu nanti semua LMY tingkat kecamatan maupun lembaga itu alat peraganya sama. Bagaimana kalau dibuatkan kartu huruf itu, huruf hijaya, agar anak-anak yang pratika atau yang masih kecil sambil ngaji sambil bermain seperti itu. Karena di kami pelaksanaannya itu sangat tertekan ketika itu kurang ada alat peraganya seperti itu. Anak dituntut untuk bisa, tetapi untuk kesempatan bermainnya itu tidak ada.
Mungkin seperti itu dari kami, mohon maaf ketika kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan, masih ada juga dari Kalibawang. Dari Kalibawang masih ada? Cukup. Cukup, kita lanjut ke LMY mana? Kaliwiro. Kita lewati. Wadas Lintang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari LMY Kecamatan Wadas Lintang. Nama saya Ibu Marhamah. Yang saya mau tanyakan hanya sedikit, yaitu idealnya mengajar anak-anak per anak itu berapa menit. Itu karena kalau anak-anak terlalu lama dia ajarin itu, disuruh mengulang-ulang katanya sebel. Katanya itu lelah. Itu idealnya berapa menit. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Wadas Lintang, kalau ada yang lain. Silakan. Maju. Papunten saderengipun niki saking rencang-rencang dari LMY Kecamatan Wadas Lintang niku pangapunten ingkang sangat saderengipun matur, kathah saking lembaga-lembaga niku tasih kebingungan. Bingungane mekaten. Ajeng nderek LMY nanging saking LMY niku mawon boten nderek program saking Wonosobo. Dadine serba bingung, Pak. Ajeng langsung teng Wonosobo makin dikira nglumpati segara. Ajeng deret teng LMY nyatane mboten nate koordinasi kali LMY. Lha niku solusi sing paling tepat niku kangge sedaya lembaga-lembaga sing teng wingking sing saking kepengin nderek teng LMY ting enten jalur kados niku wong turine wau kan kedah ngagem jalur saking lembaga nggih teng LMY riyin nembe mawon teng Wonosobo, tapi kan jenengan nggih paham nggih mekaten. Puspaten matur nuwun. Assalamualaikum. Tiga dulu, nggih. Dari yang terakhir dulu. Masa sih? Saya pura-pura tidak tahu saja Ustadz Alim ya. Gitu sajalah. Jadi untuk Wadas Lintang itu memang Wadas Lintang. Tapi saya yakin kalau ke LMY Kabupaten Wonosobo mung nglewati Kali Prupuk, orang ngelompati segoro. Ya, Pak Alim nggih, kayak niku nggih jawabane nggih, ora usah ilmiah lah. Bagi saya Wadas Lintang yang hari ini rawuh itu berarti yang memang mau kita ajak bersama-sama. Yang lain saya ndak ngurus. Mau yang baru, mau yang lama, terus bingung utawa ora lah urusannya dewek-dewek. Sekali lagi tadi di
anggaran dasar kita itu bukan ormas, bukan partai politik, jadi begitu saja. Sudah, saya hafal kok yang hari ini rawuh. Ustadz Muzazir, Ustadz Alim, punya Marhamah, kemudian yang iku Ustadzah Fitri, kemudian satu lagi lupa nama saya. Pak Kamto, ada satu lagi kayaknya. Itu saja. Dan itu memang yang ada di data, yang lain sama sekali tidak ada data di LMI Kabupaten Ustadz. Jadi saya sampaikan, kalau ada LMI di luar LMI Kabupaten Wonosobo itu dipastikan nyalai ADART dari Yanbua Pusat. Itu saja. Sudah otomatis. Maka sudah jalan saja kayak gitu. Nanti kita rembukan klinik-klinik saja lah gitu. Tidak usah di ini, memang jalan saja yang sudah ada, jalan sebagaimana biasanya. Tidak usah begitu. Sama loh Ustadz Alim begitu. Tidak hanya Wadas Lintang. Ada kok yang nggak mau saya karena koordinatornya itu Pak Muzan. Nggak mau lah. Bahkan di belakang ada tambahan apa namanya, enggak lah nek nang LMI ngon Pak Muzan koyo ngono sing mimpin kudu kiai-kiai. Itu begitu. Dan itu disampaikan. Jawaban saya alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang ora diikuti ulama. Salah nyebut muni kudu kiai-kiai. Ya saya jawabannya gampang. Alhamdulillah ora diikuti ulama. Artinya kan saya tidak kebalik. Nggih monggo ikuti saja sana. Itu kan terlalu dhuwur namanya standare. Saya bisanya begini, ndak usah nggawa-nggawa sing koyok ngono lah. Itu kan pribadional sekali rasanya, iya kan? Dan ada, nyatanya ada seperti itu. Dan sekarang ya katam sendiri kan kayak gitu. Yang berikutnya ada yang kita gabung di sini, kemudian gabung ke LMY lain juga. Nanggono, ya sama kondisinya. Nggih. Oh, di sini ya wah ora gak gabung sebab nang kene orang ngalim-ngalim Qur'ane begitu. Pindah wae sing ngalim-ngalim. Nang kono jebule ya padha wae. Berarti kan pancen iki kudu tingkatane yan mbok ah. Wis mungkin ya mbok mungkin iku. Begitu. Itu jawaban galau dari Ustadz Ngalim. Nggih. Idealnya berapa menit untuk mengajarkan anak? Situasional, sering di bimbingan mukri dasar kita menyampaikan 45 menit. Kalau misalnya antara 10 sampai 20 itu 45 menit sudah doa dan klasikal. 1,5 jam itu sudah dengan materi hafalan, tapi jumlah anak 15. Nanti itu dipertajam lagi pada pertemuan yang lain-lain. Oke. Niku nggih jawabannya nggih. Kemudian untuk peraga kita sampaikan ke pusat untuk pengadaan alat pendukung apa namanya peraga untuk anak-anak begitu. Kartu hijaiyah itu kan. Pokoknya karena ini anak-anak diperbanyak pada permainan begitu. Ya memang cukup membantu para ustadz dan ustadzah saya kira. Terima kasih untuk itu, untuk apa namanya pengadaan peraga untuk pemula. Oke, lanjut ke LMY berikutnya sampai LMY Wadas Lintang. Kita ke LMY Sukoharjo Leksono sekaligus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ahmad Toha Rahman saking Duku Selatri Kajaksan Sukoharjo. Badhe tanut niki bagaimana cara mengajar jilid 5 didampingi dengan Al-Qur'an 1 sampai 10 juz dalam kurun 1 jam pelajaran. Niku pripun carane? Nggih ngeten kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan dari LMY Leksono Sukoharjo, ada tambahan lagi? Ada tambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita beralih ke LMY Watu Malang. Watu Malang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Mudrik LMY Watu Malang, pangapunten. Nyuwun arahan ugi sik jelas nikaken gambaran kemajanganipun wonten ing Watu Malang ugi wonten ing Kabupaten Wonosobo. Nyuwun arahan pembelajaran Yambua supados pembelajaran standar lari-lari menika terus pundi menawi 1 tahun wonten 2 kali napa 3 kali semester. Dalam sekali semester dari jilid juz pinten dumugi juz pinten. Ugi nyuwun dipun lengkapi rapot saking kabupaten supados anak-anak teng lembaga Yambua sampun jelas menawi mlebet 1 tahun berarti sampun Al-Qur'an umpamane menika kagem jagi kemajenganipun wonten kalimat alah ngaji teng rika mpun 3 tahun dereng Quran, alah ngaji teng rika 2 tahun nembe juz 3. Nah nyuwun standar saking kabupaten ngaten kalepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, masih dari Watu Malang, ada lagi? Oke. Pangapunten, langsung saking Watu Malang, saking khususipun koordinator Kecamatan Watu Malang, utawi koordinator kecamatan. Niku kangge koordinator sing aktif mawon napa kalih koordinator sing pun kathah nderek bimbingan tapi dugi samriki mboten genah jlontronge ngoten niki. Njuk wonten malih enten sing turine pun nderek bimbingan diajaraken tapi nderek mboten tumut teng koordinator. Niku solusi kados pundi? Matur nuwun ngoten riyen. Watu Malang mulai. Sudah dulu. Yang pertama untuk bagaimana Mengajarkan Yanbua untuk juz 1 sampai 10 Al-Quran disandingkan dengan juz 5 dalam jangka waktu 1 jam. Pertanyaannya kan tidak perlu dijawab lah, 1 jam santri ini 100, terus gimana? Maka yang kita butuhkan itu kesediaan ustadz dan kesediaan waktu. Kalau waktu 1 jam, maka kira-kira santrinya itu maksimal 10. Jadi kalau 10 kita bagi misalnya 60 menit, itu saja anak itu kebagian 6 menit, dipotong doa, dipotong macam-macam, maksimal 1 anak kebagian 4 menit. Itu 4 menit. Nah, perhatikan pembelajaran juz 5 Yanbua. Di bawah itu ada tulisan, mulai juz ini hendaknya diajarkan secara klasikal. Perhatikan itu. Nah, artinya apa? Persis seperti mulang Al-Quran dan tidak ada persoalan. Juz 5 disandingkan dengan apa? Al-Quran. Karena niroke wakof bil haq, ya ayatnya begitu kan. Coba diperhatikan, dipelajari ulang di juz 5 itu.
mengajarkan juz 5 kan paling beda. Di sini sudah harus guru yang mengucapkan dulu. Kalau juz lain kan tidak seperti itu kan. Kalau ini bunyi ditirukan begitu. Nggih. Untuk 1 jam idealnya kalau kita sering di pelatihan itu santrinya 10 begitu. Boleh jadi kalau anak sudah begitu mahir lebih dari itu, sebabnya maca Quran wis luwih lebih cepat lagi begitu. Dan ini butuh pelatihan dari Ustadz. 1. Kemudian yang berikutnya, Yan Bu'a dibuat per semester. Mungkin ini yang ditanyakan Ustadz bagi sekolah, bagi pendidikan yang mengikuti ini dibuat per semester. Nggih. Jadi di Yan Bu'a itu kan ada yang tidak per semester. Nek bahasa sing paling gampang, siapa cepat khotam, begitu kan? Nah, siapa cepat khotam.